Itu jalur resiko tinggi. Karena kita berbarengan dengan Budut 806 Patas ya. Risikonya tinggi, cuman kekompakan kita walaupun cuma 5 orang atau kurang lebih dari 10 lah ya. Lumayan kompak, kita selalu berbarengan walaupun rumahnya agak jauh, kita selalu kumpul di tengah. Baru kita jalannya bareng-bareng. Ya siapa yang jago dia siapa yang belum menonjol keluar situ walaupun misalnya agak lecet-lecet dikit tapi dia yang dilihat orang kan gitu. Ya. Zaman usia-usia seperti itu kan. Nah, itu. Jika memang yang tadi kita gagal di satu bidang, yeah. Kita langsung berusaha meningkatkan kompetensi di bidang yang lain. Jadi artinya eksekusinya harus kita tepat gitu ya, tepat sasaran. Dan itu kita lakukan di tingkat sekarang nih, di tingkat menengah ke atas ya, SMA atau SLT atau STM ini. Karena setelah SLTA agak terlambat kalau kita udah mulai settingnya nggak salah. Karena di kuliah kompetensi kita akan berbeda lagi, dan disitulah tingkat persaingan akan lebih tinggi. Dan saya rasa yang paling penting ya kita harus beradaptasi, dan kita harus siap ketika kita gagal di satu bidang, kita harus tahu kemana kita harus pikirkan. Karena di tempat yang saya minati atau Bang Ringo minati, disitulah kita harus didik agar kita menjadi tingkat kompetensi, tingkat skill yang lebih bagus dibandingkan yang lain, dan kita bisa dilihat. Disitulah kita bisa maju. Ya mungkin tingkat kemajuannya beda dengan yang lain, punya standar yang berbeda, nggak apa-apa. Bukan masalah, yang penting kita maju secara pelan-pelan dengan ukuran kita yang kita bisa setting sendiri. Nggak apa-apa ketinggalan, tapi kita punya langkah yang panjang dan rencana, itu yang paling penting menurut saya. Oke. Ya, jadi artinya motivasi dari Bang Dilan ini lebih mengarah tingkat akurasinya, Bang. Ya. Jadi ketika kalian alumni milenial akan eksekusi, saya akan ambil yang ini nih, gitu kan. Saya akan ambil A, saya akan ambil B, gitu kan. Jadi ini harus ada keputusan yang benar-benar tepat, fokus, dan memang ini akan ada jadi masa depan. Iya. Baik, Bang. Cadangan-cadangan juga rencana. Iya, jadi action plan-nya yang lain ya. Betul. Nah, kami di Flap Training Center itu mengeneralisasi kegiatan ini mengikuti arahan dari pemerintah. Ya. Dalam arahan pemerintah itu melalui Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, kami mengikuti program tersebut. Itu BMW, Bang. BMW-nya itu B itu bekerja, ya, bekerja. Aliran bekerja ini berarti kita harus punya keputusan, apa yang tadi Bang Dilan bilang. Kita eksekusi nih. Ketika kita lulus sekolah SMT penerbangan, itu kita akan bekerja. Nah, ini keputusan ini yang harus kita tekankan di sini. Yang M-nya adalah meneruskan, melanjutkan. Apa yang dilakukan Bang Ringo dalam hal ini sambil bekerja juga meneruskan. Artinya skillnya akan ditambah, grade-nya akan naik, gitu. Kompetensi, Bang. Ditambah W-nya ini adalah wira swasta. Wah. Nah, jadi keputusan BMW tadi ini harus akselerasi. Ya. Kalau memang saya lulus sekolah STM, kemampuan saya terbatas. Artinya saya ambil yang W. Saya punya uang, modal. Saya akan berwira swasta, gitu kan. Kalau memang kita punya skill dan prestasi yang bagus, kita bisa melanjutkan sambil kita bekerja, kan gitu. Nah, dalam hal ini mungkin Abang sudah lakukan nih, Bang. Jadi yang saya ambil tarik kesimpulan, Abang sudah ngambil keputusan ini, Bang. Kira-kira gimana menurut Abang? Betul, Bang. Jadi kalau misalnya memang dari yang Flap ini punya planning seperti itu, kalau Bapak kan Abang tuh punya misi itu ya? Iya. Misi yang 3 tadi itu, kalau saya secara pribadi juga Bang gitu. Ya. Nah, tapi yang dibilang tadi saya tangkap dari salah satu teman saya juga, kita harus tetap menaikkan kelas. Iya. Itu, Bang.
memang kalau yang tadi kalau bahasa tentara mah cara bertindak lah, exemplen lah. Abang 3 tadi abang itu ya. Kalau kita di sini mentok, masuk sini, yang semuanya ini kapanpun bisa kita pakai. Iya, Kan gitu betul, bang ya. betul. Kalau kita mentok di sini kita pakai ini, mentok sini ini. Yang tiga-tiganya jalan pun jalan. Jalan. Tergantung gimana situasi kita Betul. yang kita hadapi kan gitu bang ya. Makanya dengan programnya pemerintah melalui Kemendikbud Pemerintah. itu kita ikutin gitu Kita kan. ikutin. Nah kalau saya tuh melihatnya bang, waktu saya udah masuk contoh yang tadi pengalaman pribadi kan buat adik-adik nih bang. Iya. Setelah saya masuk beasiswa ABRI, saya udah masuk tentara aja bang. Dia teman-teman saya kuliah ambil teknik penerbangan, saya grade lagi bang. Naik Saya gitu. sekarang di level pamen. Teman-teman saya nanti untuk kolonel yang harus S2 atau mau misalnya nanti kita jadi dosen ke depannya bang ya. Iya. Kita kan berpikir ke depan bang. Saya ngambil S2. Nanti kalau S2 sekarang lari ini misalnya udah beres, kalau misalnya ada nanti mau melakukan program doktoral akan saya ambil bang. Karena apa? Kita kan ya akan menaikkan grade ini naikkan bang. grade Jangan itu, sampai ya. kita berhenti di situ. Betul. Itu cuman banyak teman-teman kita ini rasa zona nyaman tadi. Nah kalau saran saya sih ke teman-teman dimanapun kita berada, walaupun biasanya kita udah itu kan hanya level pendidikan ya, akademik ya. Betul ya. Tapi kita jangan berhenti mengasah skill ini, ya, menaikkan. Karena ya mungkin zaman kita bang ya, zaman saya nih untuk masalah ini aja ini kita kan pertengahan nih. Anak Ya, ya. kita udah kita harus gimana nih anak tanya anak kan? Iya. Bang kita belajar di situ. Nah, berarti kan eranya kan beda nih bang. Kita ke atas nggak disundul anak kita, ke bawah pun masih jalan gitu ke atas. Nah itu yang perlu saya inikan ke abang tuh, menaikkan tadi kemampuan kita ini, skill ini individu maupun kompetensi kita. Kan memang dia S2 juga ya? Iya. Lu ngambil S2 juga? Udah selesai. Dia udah selesai S2. Karena memang mau mempengaruhi nanti persaingan kita ke sana itu sih. Iya. Soalnya dilihat kan jasa. Iya. Itu nggak mau kan? Betul, dan nggak ada kata terlambat sih. Iya, nggak ada terlambat. Kita mau Uber S1, mau Uber S2, mau Oke. usianya udah tua, tetap bisa kita capai. Tetap bisa Tinggal capai. kita mau lewat mana dan mau nggak kita melakukan itu sih yang paling Nah, utama. jadi korelasi yang barusan tadi Bang Ringo sampaikan, ini korelasi nggak Bang? Menurut Bang Dilan, BMW tadi yang saya sampaikan, korelasinya masuk? Masuk banget. Nah, gitu ya. Ya tadi kan dia bekerja, Ya. W-nya wirastawasta, M-nya tadi Melanjutkan. Iya. Dan saya rasa Bang Ringo dan ya, kita berdua contoh bahwa kita nggak kalah, kita nggak mau kalah dengan Persaingan yang ada, kita ya. berusaha melatih, apakah itu melalui pendidikan maupun dari Kerja, skill yang lain ya. tambahan ya. Dan itu yang harus kita mulai dari sekarang gitu, untuk karena apalagi ya saya sama Bang Ringo ini terlambat mungkin karena angkatan kita angkatan yang di tengah-tengah. Tengah-tengah, ya. Teknologinya separuh-separuh, belum ada handphone. Kalau pakai internet zaman kuliah dulu pakai Mirror atau Yahoo Messenger, yang dial phone-nya pakai tutik-tutik. Butuh berapa menit, sekarang kan semuanya ada dan Semuanya terbuka ya. Dan itu yang harus kita raih, karena lawannya ini bukan saya sama Bang Ringo lagi, lawannya ini mereka udah terbuka, udah ke luar negeri. Ya, baik. Ya, baik pemirsa Kapal Tour Story, channelnya anak-anak penerbangan. Jadi kita sudah kupas tuntas motivasi-motivasi apa saja yang sudah dituangkan oleh Bang Ringo maupun Bang Dilan. Nah, jadi potensi apapun yang dimiliki oleh teman-teman sekalian, khususnya di adik-adik kami ya, adik-adik kita semua, potensi ini yang harus kita gali dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita kupas lagi tentang kegiatan beliau nih berdua hari ini apa saja, kita akan tunggu setelah tayangan berikut. Mas, sini Mas. Saya tadi
di tempat ini sebenarnya dari tadi saya udah pesan minuman bang buat abang nih. Oh gitu. Iya. Jadi ini tempat alumni 93. Abang udah diundang ke sini nih. Paling tidak kita udah paham nih apa sih backgroundnya gitu kan. Ini salah satu programnya pemerintah. Wira swasta tadi. Ya. Wira swasta. Nah setelah lulus dia punya eksekusi. Mau kemana saya? Ketika di dunia pendidikan dia mentok, di dunia kerja juga B-nya itu mentok gitu kan. Akhirnya wira swasta. Nah, akhirnya berhasil lah ini. Mas, bentar ya mas. Nah, saya pengen tanya, ini minuman yang diunggulkan di tempat ini apa ya? Di apa? Ini Pak, Rosella yang kita unggulkan. Oh, Rosella. Ini apa rasanya? Ini teh Rosella dia buat tahanan tubuh Pak. Buat tahanan tubuh. Ini. Itu rasa teh, hanya sama-sama. Abang mau pilih yang mana nih? Yang warna merah, kuning, hijau? Yang sehat berarti. Rosella. Oh, yang sehat. Terus yang ini apa nih? Ini kopi. Kopi. Ah, ini yang perjalanan jauh nih, yang dari Bandung nih. Nah, biar kuat nih. Udah, saya milih yang netralisir ya. Ini adalah lemon serai. Ini juga minuman kesehatan. Jadi ini produk dari mana, Mas? Kalau yang Rosella itu UMKM semua kita. UMKM semua ya. Semua. Oke, jadi Daramel ini memang klub akan menaungi UMKM, Bang. Iya. Jadi UMKM yang ada yang sudah diinikan oleh owner. Ini apa produknya? Boleh Kakak ya? Boleh Kakak. Boleh Kakak itu dimsum 49. 9. Boleh Kakak namanya. Oh, baik. Makasih Mas ya. 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 Baik Bang, silakan nanti dicoba ya. Ini kan adalah produk unggulannya UMKM alumni 93. Jadi yang tadi kita kupas BMW tadi berarti ini masuk Bang. Gitu kan. Oke, pemirsa Kapal True Story. Sekarang pada sesi yang berikutnya adalah kita ungkap nih identitas dari teman-teman kita yang dari 93 ya kan. Selama ini tadi Bang Ringo udah ngomong tentang komandan, tentang kolonel, tentang tentara. Saya nggak tahu nih sebenarnya abang nih apa nih, dari angkatan darat, laut, udara ya kan, atau di polisi. Jadi saya lagi bingung nih. Oh ya silakan. Jadi saya lagi bingung apa sih nih gitu kan. Termasuk Bang Dilan punya S2, S2-nya kemana dia nih? Nah kita coba kupas ya. Siapa dulu nih? Bang Ringo ya, silakan Bang. Lanjut. Jadi saya seperti sampaikan tadi kan di awal-awal sudah cerita kalau tadi excellent plan yang Bapak sampaikan, Abang sampaikan tadi kan program pemerintah ya. Ya. Program pemerintah ini buat saya pribadi, saya tuh udah main udara banget ya. 3 ini udah dimainin semua ya? Ya udah mainin. Kalau saya akhirnya saya larinya ke dunia aeronautika jadi. Aeronautika, aviasi ya? Udah aviasi penerbangan. Ya, mental saya penerbangan. Jadi pada saya memutuskan saya ikut yang seperti tadi beasiswa ABRI itu, yang paling penting pertama udara. Oh. Udara, darat, laut, baru polisi. Oke, saya kupas langsung nih Bang. Abang di Auri berarti dong? Uri Bang. Wow. Jadi pikirannya itu udah awalnya terbang ya? Udah. Jadi kalau nggak bukan udara, mungkin waktu itu masih 50-50 lah. Maksudnya, karena memang pikiran mental kita udah di udara banget gitu. Betul. Angkatan udara banget. Jadi saya udara Bang. Sekarang judulnya tentara nih. Tentara Bang. Wah, jadi kalau udah dari segi nyali aja dari STM udah diuji ya? Makanya saya bilang gitu Bang. Iya. Jadi pada saat kita latihan tempur ya? Latihan tempur itu nggak seberapa sih. Lebih parah kita waktu diserang atau menyerang. Saat STM itu. Di saat kita usia segitu menyerang atau diserang. Iya. Selamat atau tidak selamat? Atau selamat atau tidak selamat? Iya. Ada yang mungkin teman-teman bukan karena di pengecut melarikan diri ke kantor polisi, ya karena emang daya imbang relatif menghitung musuh berapa dan dari zaman dulu harus sudah ukur ya, harus sudah ukur kekuatan. Di tentara itu kan Bang 1 lawan 3 baru menang. Kan gitu Bang. Kalau musuh kita yang pasti menang ya. Itu kan ada teorinya Bang. Iya. Teori Sun Tzu itu kenali musuhmu siapa kita. Kan gitu Bang. Ya kalau misalnya lawan lo udah banyak, lo maju sendiri mati konyol kan gitu. Nah zaman STM kita udah ajarin udah itu. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya teruji ketika masuk ke militer. Kalau menurut saya militer emang karena sudah punya aturan masuk itu, wah itu mainan saya waktu STM. Suruh nembak, suruh apa, ya kan suruh mukul ini. Ya. Jadi artinya udah dapet nih nilai plusnya ya. Makanya saya bilang kalau kita bisa, kalau bahasa mungkin dari teman-teman kita bersyukur selalu berpikir positif ya di situ. Nah, Bang, pendidikan ketika itu masuk di Auri tahun berapa Bang? Saya
beasiswa 97 Bang. Kita selesai pendidikan, masuk pendidikan 98, saya dilantik 99 Bang. Oh, lantik 99. Jadi artinya duluan mana Bang? Antara B tadi bekerjanya kan berarti Auri atau melanjutkan? Saya bekerja dulu Bang. Oh, bekerja dulu. Bekerja dulu. Karena saya waktu posisi nilai tawar lah ya. Ya. Mau ke Garuda, ke Lion atau Simpati Merpati sama tahun 98 Covid kan itu? Iya. Drop. Saya bilang plan itu ke militer. Oh, kemudian. Saya pertama bintang saya teknisi Bang. Teknisi. Tapi karena itu teknisi di Angkatan Udara juga ada teknisi kan gitu Bang. Saya tetap teknisinya pesawat Angkatan Udara. Tetap masuk ke sana Bang. Masih saya bilang kamu harus punya cita-cita, tugaskan di sana, otak pendidikan, doakan, kerjakan. Kan gitu Bang ya? Iya. Di luar kita yang tadi seribu yang tadi bumbunya itu. Mungkin tanpa itu kita nggak bisa kemana. Ya kan tantangan, motivasi kita dan melatih kita mental kita. Kalau saya mikirnya positif gitu Iya, Bang. positif. Akhirnya pada saat kita udah masuk ke sana, ya udah jalankan terus, kita gali, kita tingkatkan gitu. Jadi Abang dilantik di tahun 99, berarti artinya itu dianggap itu bekerja ya. Iya. Baru melanjutkan kuliah untuk ambil S1. Ya, S1-nya itu di tahun berapa? Saya S1 tahun 2017. 2012. 17. Oh, 17. Oh, ya. Artinya nggak ada yang tadi dibilang, nggak ada yang ketinggalan gitu ya? Nggak ada ketinggalan. Saya sekarang ngambil S2 2021. Ya karena emang ya saya kayak setelah berjalan ini suatu saat mungkin kalau kita pensiun seperti yang kan orang kan udah bikin pensiun ya Bang. Iya. Enaknya jadi dosen nih. Iya. Salah satunya untuk nanti menggali mungkin S2 kita level dari dosen atau guru mengeluarkan ilmu ke adik-adik kita. Ya. Makanya tadi sharing sama ketua 93 sini Pak, Bang. Kalau mengenai kesempatan kita mungkin harus sharing ilmu sama adik-adik kita yang sekarang. Karena dulu kan nggak ada Bang. Iya. Mungkin pesan ke pengurus lah ya, pengurus lab yang bisa jembatan nanti mungkin tanggal 14 ada Bang Tommy. Ya kita pesan itu dari sini ya. Ya, benar. Ya ini nanti kalau misalnya ada kesempatan saya udah pernah ya mungkin saya harus pakai seragam kalau saya adik-adik kalau bilang Untuk meyakinkan ya. Nah, kayak Bang Dilan harus dia Ya, bagian kantor, pakai kantor atau kita harus bikin presentasi sedikit nggak masalah Bang. Sedikit. Ya. Kita memamerkan profil kita. Ya. Maksudnya dalam artian bukan kita show post, Iya. tapi membuat motivasi kan. itu benar. Cocok Nggak ada Bang. yang ini, makanya kalau ini ada slot nanti acara seperti itu Bang bisa sampaikan nanti ke kepala sekolah seperti itu. Saya punya kerinduan buat adik-adik saya supaya apa yang salami dulu lebih baik daripada Dari kakak-kakaknya ya, abang-abangnya ya. anak-anak sekarang. Iya. Ternyata motivasi itu dilihat dengan contoh. Abang-abang saya gini nih, dia termotivasi. Kita mesti arahnya di sana ya. Iya, betul. Dan Gitu, Bang. apa Oke. ya, motivasi dari kita pelaksana Yang sudah mengalami. Yang sudah mengalami. di tahun yang sangat keras pada saat itu. Karena Jadi- 93 transisi mendekati pemilu, habis itu ada kerusuhan. Wah, kerusuhan itu 98 ya. Jadi artinya masa di mana ketenangan batin lahir ya kan, lahir batin tuh benar-benar diuji nih. Diuji. Jadi termasuk orang tua, ini anak saya mau jadi apa gitu kan. Nah, ini jadi tadi sekilas sudah kebongkar latar belakang dari Bang Ringo, bahwasanya Bang Ringo berdinas di Auri ya Bang. Auri. Jadi TNI Auri. Sekarang di mana Bang dinas? Jadi kalau pengalaman dinas saya sebenarnya saya lebih fokus ke teman-teman yang dulu di praktek di Bandung lah Bang. Bandung. Jadi saya di Benghar, di Depohar 10 itu teman-teman banyak yang rata-rata alumni kita lah. Zaman dulu nih, yang sekarang sudah agak jarang. Ya. Jadi praktik di sana saya hampir di Benghar itu di Depohar 10 itu hampir 10-11 tahun. 12 tahun. Masuk ke Pulau Data, saya pernah dinas di Makassar, di Kuadutnas, Masalah Pertahanan Udara. Nah saat ini saya kembali ke Litbang. Litbang Angkatan Udara itu kan kami bergerak di bidang alutsista kita ini kan banyak yang punya Angkatan Udara Bang ya. Iya, Butuh upgrade teknologi yang terkini. terkini. Jadi kami salah satu solution maker lah untuk Angkatan Udara sih. Ya. Angkatan Udara untuk menaikkan grid kita. Mengikuti teknologi yang saat ini ada, yang belum ada pun inovasi-inovasi kita ciptakan Bang. Dengan aturan-aturan yang sudah ada brand sekarang, yang brand yang disampaikan negara, walaupun hanya Litbang Kemhan, TNI, khususnya Angkatan Udara, kita mengupgrade itu Bang. Jadi contoh nih, pesawat Sukhoi saat ini peralatannya karena kita udah hidden ke pesawat yang punya Prancis, ya kan Bang?
Sukhoi jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, ada peralatan mereka yang tidak tersedia, bisa kita langsung Litbang yang hadir di situ bang. Nanti kita bikin penelitian, kita bikin kajian, baru nanti kita buat baik Sukhoi, misal Sukhoi Tucano yang dari Brazil kan nggak berkembang nih, sama kita, apa bedanya sama PTDI? Nah, banyak peralatan mereka yang tidak support dengan yang saat ini. Jadi bahasa yang mungkin yang absolut lah, evoker kan, berdua perusahaan. Research and development gitu ya? Kita development gitu kita. Jadi kita mencari jangan sampai pesawat yang kita beli dulu ini tidak serviceable, unserviceable ya. Serviceable gara-gara komponen yang tidak ada. Komponen yang nggak ada, artinya komponennya udah usang ya, udah ujur. Itu, Bang. Dengan teknologi sekarang. Iya. Ada modifikasi, ada reverse engineering maupun inovasi yang sekarang punya. Kalau TNI ini kan sebenarnya mil spec lah, mungkin Bang Dilan tahu. Mil spec itu sebenarnya lebih tinggi gridnya. Jadi kalau di luar itu termasuk di Eropa maupun di NATO, mereka menyampaikan itu yang tentara dulu yang paling hebat. Nah, kita tetap harus ke sana dengan produk lokal yang negara-negara area kita lah. Mungkin masuk jauh Cina lah ya, luar biasa kan. Nah, kenapa kita nggak bisa kita cloning, cetak, ATM, buat. Ya kita belajar di situ loh bang. Saya saat ini bergerak di bidang Litbang development. Masih mati banget lah. Kita kemana yang punya khususnya alutsista angkatan udara, baik pesawat, rudal, di tempat kami bang ya. Persenjataan, dari semua yang mendukung tugas pokoknya angkatan udara kami bisa. Ya. Baik bang, jadi ini lebih luas ini jangkauannya. Jadi motivasinya lebih banyak lah gitu ya. Nah ini saya menyimak ini kan saya jadi gimana ya? Aduh, ini sebenarnya abang potensi ini nanti untuk bangun training center nih kan gitu. Karena bidang Litbang kan gitu. Makanya tadi karena Litbang saya kan. Dan kami pun gini, kalau ini sebenarnya seperti sama beliau. Jadi ada ide orang atau kebutuhan orang, saya akan mendesain, akan mendevelopment atau meneliti lah. Kalau kami penelitian mengkaji, apakah ini bisa dibuat tingkat kemampuannya bang. Kayak tempat abang nanti, abang kan bikin perusahaan, saya nanti bikin yang abang sampaikan sama teman-teman Flat ya, bergerak di bidang ini. Nanti dari kami pun Litbang bisa menggandeng abang. Oh coba nih ide ini, coba kita kasih ke abang untuk membuat, bisa bang. Bisa. Jadi kami kan karena keterbatasan kami, laptop kami ya. Tapi dengan regulasi yang sudah ada, parameternya sudah ada bang, spek teknisnya sudah ada, requirementnya sudah ada. Tinggal nanti eksekusinya. Nah, eksekusinya tidak dari Litbang Angkatan Udara, tapi menggandeng mitra. Apakah nanti yang punya abang mitra kita bisa bang? Bisa. Alhamdulillah. Siap. Nah kita kan posisi kita ya alumni kita ya, posisi bisa untuk mengarahkan ke sana. Ya mungkin lah bahasanya, abang mau kasih kerjaan lo bang. Saya udah meneliti gini-gini, requirement saya begini loh bang. Kalau requirement dari kita gini-gini, spekteknya ini, kemampuannya gini-gini. Ya abang udah bisa menjabarkan nanti kan, bisa harga teknik engineering sudah ada. Yang masalah kita kan menghitung anggaran, kuotanya, kemampuan tekniknya. Nah, akhirnya nanti bisa kita sebutkan di sana. Betul. Siap. Ya artinya potensi kerjasama yang nanti bisa ini kan bisa kita jalankan. Baik Bang Ringo, terima kasih atas keterangannya. Motivasi ini memang menjadikan alumni penerbangan yang milenial. Masih bersama Kapal True Story dari tayangan alumni penerbangan 93 di sekitar di counternya Boleh Kakak ya. Dimsum 49 Boleh Kakak. Kita akan kembali lagi dengan uraian dari Bang Dilan yang nanti sebagai motivasi tambahan yang barusan Bang Ringo sudah. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Baik, alumni penerbangan, kita masih tayang di Kapal True Story dengan saya, reporter Suminosan, didampingi juru kamera Rohan Rayundi dan editor Suharyadi Syafar. Masih bincang-bincang seputar alumni 93. Nah, ada mungkin sekelumit
uraian sebagai motivasi dari Bang Dilan yang belum kita kupas nih. Bang Dilan saat ini backgroundnya, kalau Bang Ringo udah ketahuan nih sebagai Auri nih. Nah, kita kupas tuntas dari Bang Dilan. Silakan Bang. Ya, ya setelah lulus pengen jadi pilot, gagal, itu agak sedikit mental breakdown. Nah, Karena kayaknya harapan tinggi pengen jadi pilot, karena waktu itu pengennya jalan-jalan. Masuk penerbangan kan jadi pilot. Iya. iya. Motivasi. Jadi saya langsung switch ngambil S1 di UNJ teknik elektro. Dari situ saya kerja kontraktor dulu. Dan sekarang sendiri setelah kontraktor 2 tahun saya ke salah satu perusahaan minyak lah di Indonesia nih yang Itu wira swasta atau bekerja Bang? bekerja. Oh bekerja. Jadi saya kena bagian D-nya tadi. Oh. Kerja. Salah satu Umuran minyak gitu. iya pengeboran minyak. Saya perusahaan minyak lah ya yang beroperasi di beberapa titik di Indonesia. Perusahaan Amerika. Dari situ saya setelah hampir 5 sampai 10 tahun baru saya ngambil S2. Oh. Ambil S2-nya nggak teknik. Saya ke manajemen. Ya kenapa saya berpikir ke manajemen, karena saya beberapa kali ke daerah Papua, Maluku, Sulawesi, juga kerjanya di offshore lepas pantai dan lihat pengembangan proyek yang saya rasa di situ kalau saya ngurusin teknik terus akan ya teknik lagi. Karena itu makanya saya berpikir ngambil S2 untuk ngambil manajemen, project manajemen atau manager manajemen, agar kita bisa lihat skala besarnya, bukan hanya teknikal saja. Itulah saya ngambil S2 manajemen. Nah, manajemen ya. Dan ya sejauh ini ilmu teknik maupun ilmu manajemennya ya sebetulnya memberikan equipment kita sendiri ya, seperti tadi Bang Ringo di bagian research and development Litbang. Kalau saya kan di bagian engineeringnya yang technical akan membantu mensupport latar belakang saya juga teknik dari listrik dan dari manajemen sendiri untuk mengatur bagian-bagian daripada orang maupun sistemnya sendiri, dan itu memang membantu. Mungkin kita lihatnya dari skala yang pendek dulu, nggak usah jangka panjang. At least untuk saat ini S1 maupun S2 sangat membantu dalam pekerjaan saya. Jangka panjangnya nanti ya untung-untung kalau bisa naik pangkat. Nah itu kan tujuan terakhir. Karir ya, karir ya. Dan tentu salah satunya ya, kalau nanti pensiun apa yang bisa kita lakukan, kita sharing. Iya. Sharing, Pak. Ini bukan mikir karena mungkin yang di Iya, jadi tapi sharing ilmu mencurahkan ilmu ya. Ya, jadi Bang Ringo dan saya kayak pengen ya, kalau nggak sekarang kita persiapkan, kapan lagi kita bisa mempersiapkan yang lebih lama lagi. Kalau kita bisa mempersiapkan diri kita, yang setiap ini kita mau sharing, gimana caranya kita sharing? Namanya pendidikan, sharingnya mau secara resmi apa nggak resmi? Iya. Kan seperti itu nanti kan pola pikirnya. Dan salah satunya kita melalui jalur yang resmi, yaitu ngambil S2. Nah itulah, dan saya rasa itu yang bisa kita bagi kepada adik sekarang ya, karena waktu mereka masih lebih panjang. Itu Pak. Iya, betul. Mereka bisa mempersenjatai Skillnya ya. ilmunya dengan segala macam. Jadi artinya umur informal informal ya. Jadi ketika umur menjelang 25 paling enggak skillnya sudah banyak ya. Gitu. Karena jujur saya sama Bang Ringo mungkin udah terlambat. Iya. Waktu mau jalan S1 kita ya cita-cita pengen jadi penerbang semua kan. Cita-cita pengen terlibat dalam angkatan udara ya. Switch karena tadi GMF nggak bisa, kita pindah ke angkatan darat. Saya switch, pindahnya ke jalur umum. Oke, sekarang Abang kerja di Perusahaan minyak. Bukan minyak goreng ya? Bukan. Oh, apa namanya tadi? Chevron. Alhamdulillah. Jadi bidang di ilmu penerbangan memang sedikit melenceng, namun teknik daripada listriknya itu masih dapat gitu kan. Jadi saya pikir tadi
minyak, ini minyak apa nih gitu. Bercanda ya Bang. Baik, jadi pemirsa Kapal True Story, jadi di penghujung acara wawancara kami, diskusi kita semua ya Bang. Mudah-mudahan meningkatkan motivasi adik-adik kita, alumni penerbangan yang milenial. Jadi jangan pernah menyerah, gitu ya Bang ya. Tetap kita juga harus punya fokus, dan kapan kita harus eksekusi dengan program pemerintah tadi, bekerja, melanjutkan atau wira swasta. Nah, ini adalah keputusan yang benar-benar tepat ya Bang. Jadi harus kita eksekusi kapan dan di mana. Gitu. Jadi pada malam hari ini saya terima kasih Abang udah jauh-jauh dari Bandung, ya. Terus Abang udah jauh-jauh dari pinggir laut datang ke sini ya. Terima kasih, lepas pantai kan. Artinya mendarat ke sini. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Kru Kapal True Story termasuk saya jadi sebagai ketua flap. Jadi mengucapkan terima kasih atas wawancara ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita yang alumni milenial di penerbangan. Jadi itu saja. Mungkin ada closing statement Bang dari Abang yang untuk disampaikan, mungkin dari Bang Dilan juga. Silakan. Dari saya untuk flap ya. Ya, adik-adik malu alumni ya. Adik-adik alumni nih, khusus yang masih muda, jangan pantang menyerah. Terus gali dengan informasi maupun skill ya Bang ya. Ya, skill. Karena yang saya lihat ini persaingan makin ketat. Betul. Makanya galilah isi diri kita dengan ilmu ya. Dan skill ilmu itu. dan skill kita Bang, kompetensi. Jadi nanti dibeani dengan ijazah sih sebenarnya ya. Untuk persaingan itu Bang. Ya kita nggak boleh muluk-muluk. Tapi kita jangan menyerah. Ya. Saya cuma gitu Bang. Jadi saya sangat sedih. Saya sedih. Dia pinter, tapi nggak dia ngerokok. Yang ngerokok terus nggak ada tempatnya gitu. Nggak ada tempatnya Bang. Banyak Bang. Kita sebenarnya dengan kondisi seperti ini gimana caranya menggali diri terus berjuang gitu Bang. Pantang menyerah. Dan salam kompak nih, silaturahmi bikin kayak kita ini, sharing kayak gini. Ya. Makasih Bang. Siap. Itu, Bang. Silakan Bang Dilan. Ya, tetap semangat jadi ya. Saya rasa yang dibilangin Bang Ringo udah memberikan mewakili ya. Garis ya, mewakili dan memberikan garis. Karena jangan menyerah adalah kunci utama sih supaya kita bisa bangkit. Mau jatuh berapa kali kalau kita menyerah nggak mau melawan balik percuma, karena nggak akan ada yang mau nolong diri sendiri kecuali kita. Itu aja yang paling utama. Nggak mungkin orang tua, nggak mungkin teman, kecuali diri kita sendiri yang pengen tahu. Artinya motivasinya tetap dari kita sendiri ya. Gitu. Baik, apa yang disampaikan Bang Dilan maupun Bang Ringo, jadi sudah sama-sama punya skill yang hari ini mumpuni, dan beliau adalah, saya punya keputusan nih, saya punya penilaian bahwasanya abang-abang ini abang-abang yang berhasil ya, berhasil pada bidangnya masing-masing. Nah, jadi dengan sekolahnya kemarin, backgroundnya kemarin, ini sudah membuahkan hasil. Mengantar kita ya, mengantar kita semua. Nah, nanti pada gilirannya kedua abang ini akan turun kampung, turun gunung gitu ya, memberikan ilmu kepada adik-adik milenial. Itu saja kupasan yang bisa kita sampaikan. Jadi saya kembali lagi ucapkan terima kasih Bang Ringo, Bang Dilan, Kapal True Story juga mengucapkan terima kasih. Juga pemirsanya yang sudah melihat, menonton, jangan lupa untuk kasih jempol dari keluarga besar alumni SMT Penerbangan ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Suminosan sebagai reportase, didampingi oleh juru kamera Rohan Rayundi dan editor Suharyadi Syafar. Jadi salam kompak, salam satu udara.